Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Diva Martina Hinis. Saya Eko Maulana Ihwanuddin. Dan saya Rifki Mulyana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang komentar sentimen dari netizen tentang isu dari Unilever. Berikut adalah yang akan kami presentasikan. Di sini kami sudah menyiapkan data dari komentar netizen yang telah kami ambil dari Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Di sini ada tabel date, jam, tweet, kelas, dan juga keyword. Pada tanggal 25 Juni 2020, pukul 23.32, ada seorang netizen menuliskan sebuah tweet. Ini beberapa produk Unilever di Indonesia, dari Sunlight, Wipol, Bango, Close Up, Clear, sampai Rexona. Kalau beneran mau boikot Unilever, yang susah bukan Unilevernya, tetapi yang boikot. Cuman mau beli sampo harus cek dulu produk mana. Nah, lama-lama beneran sampoan pakai daun urang-aring. Kami mengkelaskan komentar ini sebagai komentar positif, karena di sini ada kata kunci, kalau beneran mau boikot Unilever, yang susah bukan Unilevernya, yang susah adalah kita sendiri yang memboikot. Lalu pada tanggal 18 Juni 2020 pada pukul 18.44 ada seorang netizen berkomentar soal masalah mau buat boikot, ya terserah aja, konsumen itu raja, duit lo ya terserah lo mau pakai buat belanja produk apaan. Kami mengklasifikasikan ini sebagai komentar negatif karena ada kata kunci soal masalah mau pada boikot Unilever, ya terserah aja. Lalu pada tanggal 26 Juni 2020 pada pukul 18.58 ada seorang netizen berkomentar, boikot Unilever gak akan ngaruh apa-apa sama Unilever kali. Dikira pasarnya di Indonesia doang. Mereka declare itu cuma juga mikir ratusan kali, gak tiba-tiba admin IG-nya posting sembarangan. Kami mengklasifikasikan itu sebagai komentar positif. Karena ada kata kunci boikot Unilever gak akan ngaruh apa-apa sama Unilever kali. Lalu pada tanggal 26 Juni 2020 pada pukul 10.59 ada seorang netizen berkomentar, ngapain masih di Twitter boikot Unilever karena masih dukung LGBT, tapi nulis komentar di Twitter di mana Twitter juga dukung LGBT, bodoh. Kami mengklasifikasikan itu sebagai komentar positif karena ada kata kunci, ngapain masih di Twitter. Lalu pada tanggal 25 Juni pukul 23.02 ada seorang netizen berkomentar, you boikot Unilever sampai bawa-bawa agama karena support LGBT tapi masih main Instagram. Kami mengklasifikasikan itu sebagai komentar positif karena ada kata kunci masih main Instagram. Lalu pada tanggal 26 Juni 2020 pada pukul 11.14 ada netizen berkomentar boikot Unilever karena support LGBT. Ngomongnya di Twitter yang juga support LGBT, yang lucu sih emang kalian ya. Kami mengklasifikasikan ini sebagai komentar positif karena ada kata kunci ngomongnya di Twitter yang juga support LGBT. Lalu pada tanggal 26 Juni 2020 pada pukul 06.41 ada komentar netizen, ayo belanja bulanannya teh Lipton dan teh Sariwanginya ganti teh Walini PTPN, teh botol, teh kepala jenggot, ayo jajan es krim Walls and Pedal Pop, ganti dengan Katina or Ice, boikot LGBT, boikot Unilever. Kami mengklasifikasikan komentar tersebut ke dalam klasifikasi negatif karena ada kata kunci boikot LGBT, boikot Unilever. Lalu pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 10.57 ada komentar netizen, boikot Unilever tapi tetap pakai sosmed yang juga ngedukung LGBT, tetap pakai Google dan YouTube, pakai baju branded minimal H&M, kelakuan sampai coba WKWK. Kami mengklasifikasikan itu ke dalam klasifikasi positif karena terdapat kata kunci tapi tetap pakai sosmed yang juga dukung LGBT. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 18.33 ada seorang komentar netizen, lagi rame nih ngeboikot Unilever karena mereka menyatakan bahwa mereka support LGBT. Coba deh cek wishlist sneaker lu, makanan minuman yang lu upload di sosmed. Ayo dong jangan setengah-setengah. Di sini kami mengklasifikasikannya sebagai komentar negatif karena ada kata kunci ayo dong jangan setengah-setengah. Lalu pada
tanggal 30 Juni 2020 pukul 15.25, ada seorang netizen menuliskan sebuah komentar, saya dukung Ustadz Tengku Zul, boykot Unilever karena dukung kaum Nabi Lut. Jangan lupa boykot juga Google, Apple, Twitter, Instagram, dan kawan-kawan ya. Hanya mengingatkan Bang biar agamamu sempurna. Kami mengklasifikasikannya sebagai komentar negatif karena di sini ada kata kunci saya dukung Ustadz Tengku Zul untuk memboikot Unilever. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Eko. Silakan. Pada tanggal 25 Juni 2020 ada yang menulis di komentar, nggak bisa boykot Unilever karena aku pecinta Royco, rasa sapi sama lotion Vaseline hijau my love. Di sini termasuk dalam kelas positif dan kata kuncinya nggak bisa boykot Unilever. Pada tanggal 26 Juni 2020 jam 01.58 ada yang berkomentar, yang teriak boykot Unilever mah paling cuma gitu doang. Begitu Sunlight 800 ml jadi 16.000, jadi 10.000 juga pada beli. Mohon maaf nih, cuci piring paling enak pakai Sunlight, no debat. Di sini termasuk dalam kelas positif. Kata kuncinya cuci piring paling enak pakai Sunlight. Pada tanggal 26 Juni 2020 jam 10.07 paket ada yang berkomentar boykot Unilever dan Fuck for LGBT. Berusahalah untuk sembuh karena sejatinya hanya ada 2 jenis kelamin di muka bumi ini. Di sini termasuk ke dalam kelas negatif. Kata kuncinya paket boykot Unilever dan Fuck for LGBT. Pada tanggal 27 Juni 2020 jam 10.18 pengen ketawa buat orang yang bilang boykot Unilever LGBT. LOL. Di sini termasuk ke dalam kelas positif. Kata kuncinya pengen ketawa. Pada tanggal 20 Oktober 2020 jam 13.25 bentar. Itu ada yang komen, bentar itu yang kemarin katanya mau boykot produk Unilever apa kabar ya? Masih pakai Sunlight buat nyuci piring nggak sih? Penasaran. Di sini termasuk ke dalam kelas positif. Kata kuncinya yang kemarin katanya mau boykot produk Unilever apa kabar ya? Pada tanggal 27 Juni 2020 jam 16.16 ada yang komen hancurkan produk Unilever. Di sini termasuk ke dalam kelas negatif. Kata kuncinya hancurkan. Pada tanggal 26 Juni 2020 jam 14.07 ada yang berkomentar mau ikutan boykot Unilever tapi gue masih pakai IG, Twitter, WA, mau ikut boykot tapi Unilever memberikan alat tes PCR dan sabun di beberapa tempat ibadah. Di sini termasuk ke dalam kelas positif. Kata kuncinya tapi gue masih pakai IG, Twitter, dan WA. Pada tanggal 26 Juni 2020 jam 20.13 ada yang berkomentar Unilever support LGBT langsung rame boykot. Giliran buruh pabrik es dieksploitasi diem aja. Susah emang otak-otak perbudakan. Di sini termasuk ke dalam kelas positif. Kata kuncinya susah emang otak-otak perbudakan. Pada tanggal 28 Juni 2020 jam 07.31 boykot produk Unilever pendukung LGBT. Di sini termasuk ke dalam kelas negatif. Kata kuncinya boykot. Pada tanggal 25 Juni 2020 jam 16.38 ada yang berkomentar yang teriak boykot coba benar-benar dilakuin, benar gak usah dipakai produknya satupun, semoga bisa ya. Di sini termasuk ke dalam kelas positif. Kata kuncinya semoga bisa ya. Terus pada tanggal 25 Juni 2020
jam 16.38, jam 21.41 maaf, boykot Unilever karena support LGBT. Nggak sekalian lo patahin kartu ATM lo karena Visa dan Mastercard dukung LGBT. Di sini termasuk ke dalam kelas positif. Kata kuncinya nggak sekalian lo patahin kartu. Pada tanggal 26 Juni 2020 jam 14.24 sebagai ada yang berkomentar sebagai Fujitsu gue dukung LGBT sekali sekian dan terima kasih. Yang bilang boykot produk Unilever, lo aja yang boykot untuk diri lo, jangan bawa-bawa orang lain. Emak gue masih butuh Molto sama Sunlight, gue masih minum susu Milo lo tiap pagi. Di sini termasuk ke dalam kelas positif. Kata kuncinya atau keyword sebagai Fujitsu gue dukung paket LGBT. Pada tanggal 26 Juni 2020 jam 10.55 ada yang berkomentar boykot Unilever tuh jangan karena mereka support LGBT mah nggak berbahaya. Kalau mau boykot karena masih banyak pekerja anak di dalamnya itu jauh lebih berbahaya. Di sini termasuk ke dalam kelas positif. Kata kuncinya LGBT mah nggak berbahaya. Pada tanggal 25 Juni 2020 jam 21.19 paket boykot Unilever. Ada yang berkomentar dan belilah produk-produk alternatif pengganti Unilever IDN. Termasuk ke dalam kelas negatif. Kata kuncinya belilah produk-produk alternatif. Pada tanggal 25 Juni 2020 jam 23.47 oke siap. Ada yang berkomentar oke siap-siap kehilangan satu pelanggan. Walaupun nggak ngefek, setidaknya kita berada di posisi yang benar. Coret semua listnya. Oke, paket boykot Unilever. Di sini termasuk ke dalam kelas negatif. Kata kuncinya coret semua listnya. Oke. Pada tanggal 27 Juni 2020 jam 18.40 ada yang berkomentar setuju paket boykot Unilever. Termasuk ke dalam kelas negatif. Kata kuncinya paket boykot Unilever. Pada tanggal 26 Juni 2020 jam 22.14 ada yang berkomentar ada bagusnya kalau sampai ada ajakan boykot Unilever oleh Majelis Ulama Indonesia. Indonesia memang harus bebas dari perilaku mesum dan LGBT. Apa kiranya pendapat para penegak hukum, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Divhumas Polri, DPR RI, DPD RI, paket boykot Unilever, paket Unilever dukung LGBT. Di sini termasuk ke dalam kelas negatif. Kata kuncinya harus bebas dari perilaku mesum dan LGBT. Pada tanggal 25 Juni 2020 jam 11.33 apakah kamu tetap membeli produk dari Unilever yang mendukung LGBT? Yuk kita hijrah beli produk lain. Paket boykot Unilever. Di sini termasuk ke dalam kelas negatif. Kata kuncinya beli produk lain. Pada tanggal 25 Juni 2020 jam 20.43 ada yang berkomentar goodbye Unilever, akhirnya kau buka sendiri kedokmu. Sudah sejak 2015 saya selalu coba jauhi produk Unilever. Paket boykot Unilever. Di sini termasuk ke dalam kelas negatif. Kata kuncinya goodbye Unilever. Dan yang terakhir pada tanggal 25 Juni 2020 jam 13.48 ada yang berkomentar di IG ataupun di Facebook paket boykot Unilever jalan terbaik. Termasuk ke dalam kelas negatif. Kata kuncinya paket boykot Unilever. Saya kembalikan lagi ke Diva. Terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Silahkan. Oke, pada selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Juni tahun 2020 pada jam 10.06 ada yang berkomentar astagfirullah tobat ya Allah. Dia donasi untuk LGBT, tandai produk-produknya, coret dari list belanja Anda.
termasuk pada kelas negatif karena ada kata kunci coret dari list belanja Anda. Pada tanggal 25 Juni 2020 pada jam 11.04 ada yang berkomentar boycott at Unilever product, termasuk pada kelas negatif dan kata kuncinya adalah boycott. Pada tanggal 25 Juni tahun 2020 pada jam 13.35 tidak ada kata lain kecuali hashtag boycott Unilever, termasuk pada kelas negatif karena ada kata kunci hashtag boycott Unilever. Pada tanggal 25 Juni tahun 2020 pada jam 23.33 ada yang berkomentar produk merek lain juga banyak, lebih bagus dan tidak lebih mahal. Hashtag boycott Unilever dan hashtag boycott Unilever, termasuk pada kelas negatif dan kata kuncinya adalah banyak yang lebih bagus dari produk Unilever. Pada tanggal 26 Juni tahun 2020 pada jam 13.03 demi menjaga anak keturunan kita dari pengaruh LGBT, hashtag boycott Unilever, hashtag boycott Unilever, termasuk pada kelas negatif dan kata kuncinya adalah menjaga anak dan keturunan dari LGBT. Pada tanggal 25 Juni tahun 2020 pada jam 21.49 ada yang berkomentar bye-bye Unilever, saatnya beralih ke produk-produk yang bukan cuma halal tapi say no to LGBT yang dilaknat seperti kaum Nabi Lut, hashtag boycott Unilever dan hashtag hijrah produk, termasuk pada kelas negatif dan kata kuncinya adalah bye-bye Unilever. Pada tanggal 4 Juli tahun 2020 pada jam 6.15 ada yang berkomentar akhirnya produk pendukung LGBT tutup satu area pabrik di Cikarang. Semoga produk-produk yang mendukung LGBT terkena imbasnya. Hashtag boycott Unilever, hashtag tolak LGBT, termasuk kepada kelas negatif, hashtag boycott Unilever. Pada tanggal 30 Juni 2020 pada jam 7.32 ada yang berkomentar boycott mulai nyari produk HNI, hashtag boycott Unilever, hashtag boycott Unilever. Kelas ini termasuk kepada kelas negatif dan kata kuncinya adalah nyari produk HNI. Pada tanggal 26 Juni tahun 2020 pada jam 21.14 ada yang berkomentar catat produk-produk ini dan mulai sekarang jangan pakai ganti yang lain karena mereka mendukung kaum penyuka lubang tinja, hashtag boycott Unilever, termasuk pada kelas negatif dan kata kuncinya adalah ganti yang lain. Pada tanggal 26 Juni tahun 2020 pada jam 7.10 ada yang berkomentar stop menggunakan produk Unilever karena pro LGBT, beralih ke produk muslim atau produk asli Indonesia karya anak bangsa, cintai produk Indonesia, hashtag boycott Unilever dan hashtag unpad kok gitu, termasuk pada kelas negatif dan kata kuncinya adalah stop menggunakan produk dari Unilever. Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2020 sekecil apapun kita harus menolak dengan tangan, dengan lisan, atau dalam hati akan berusaha menyeleksi produk Unilever untuk tidak dibeli. Hashtag boycott Unilever, termasuk pada kelas negatif dan kata kuncinya adalah kita harus menolak. Pada tanggal 27 Juni 2020 pada jam 8.50 ada yang berkomentar berat bos, Unilever itu waste mendarah daging mie Indonesia, termasuk pada kelas positif dan kata kuncinya adalah Unilever itu waste mendarah daging. Pada tanggal 20 Juni juga tahun 2020 pada jam 9.45 ada yang berkomentar boykot jangan asal boykot, termasuk kepada kelas positif karena ajakan di sini adalah jangan asal boykot produk. Nah, pada tanggal 28 Juni tahun 2020 pada jam 10 pas ada yang berkomentar kenapa sih Indonesia begitu sibuk mengusik LGBTQ, padahal kalau kiamat kan semuanya akan mati, termasuk kepada kelas positif karena kata kuncinya begitu sibuk mengusik LGBTQ. Pada tanggal 26 Juni 2020 pada jam 15.39 ada yang berkomentar sok-sokan mau boykot Unilever. Yaelah, tuh company juga cuma jadiin LGBT komoditas doang biar laku dengan target niche mana ada peduli sama isu-isu di dalamnya. Termasuk kepada kelas positif karena kata kuncinya adalah sok-sokan mau boykot Unilever. Komentar selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Juni 2020 pada jam 2.44 lagi banyak banget yang bilang boykot Unilever, Nestle, or other bitchy their support LGBT. Gimana ya? Almost every product we use in our home is from Unilever.
Bahkan produk-produk di kamar mandi juga rata-rata Unilever. So, if Indonesia boycott Unilever or Nestle, I don't know what will happen to US later. Termasuk kepada kelas positif, dan kata kuncinya adalah every product we use in our home is from Unilever. Pada tanggal 28 Juni tahun 2020, pada jam 16:38, ada yang berkomentar bahwa boykot Unilever emang udah siap lo kehilangan Royco. Nanti disuruh pakai totole penyedap jamur bilangnya kemahalan, minta demo turunkan harga. Heran weh. Termasuk pada kelas positif, dan kata kuncinya adalah emang udah siap lo kehilangan Royco. Oke, selanjutnya pada tanggal 27 Juni tahun 2020 pada jam 14.34, sumpah ya, yang boykot Unilever gara-gara dukung LGBT. Hello, wake up please. Sosmed yang lu pakai juga dukung, PlayStation juga dukung. Lu tiap hari juga pakai Sunlight kan buat nyuci. Udah deh, jangan kayak gitu. Sensor, tahu nggak? Termasuk kepada kelas positif, dan kata kuncinya adalah udah deh, jangan kayak gitu. Pada tanggal 26 Juni tahun 2020 pada jam 18.30, ada yang berkomentar bahwa Unilever bukan perusahaan Indo, terserah mereka dong support LGBT+. Atau enggak, kalau mau boykot karena agama jangan setengah-setengah ya. Boykot aja sekalian Nike, Starbucks, Google, dan jangan munafik. Termasuk pada kelas positif, dan kata kuncinya adalah terserah mereka dong support LGBTQ+ atau enggak. Dan terakhir, pada tanggal 26 Juni tahun 2020, pada jam 20 pas, ada yang berkomentar, orang itu perusahaan mereka support LGBT pun nggak akan jadi haram dikonsumsi. Begonya dikukut sendiri nih. Termasuk pada kelas positif, dan kata kuncinya adalah orang itu perusahaan mereka. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Dipa. Terima kasih untuk Mas Rifki dan juga Mas Eko yang sudah memaparkan presentasi kita. Demikian presentasi dari kita. Ada kurang yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.